ekologi berdasarkan ajaran Islam. Sebelum kami mulai, kami ingin membaca doa pembuka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Tuhan karena bumi yang hijau dan indah ini adalah amanah bagi kita semua. Dalam Islam, manusia dianggap sebagai khalifah, penjaga bumi yang bertanggung jawab merawat alam, bukan merusaknya. Lingkungan dan ekologi adalah anugerah Tuhan yang indah dan harus dijaga sebagai bentuk tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi. Dalam ajaran Islam, alam bukan memiliki manusia, melainkan amanah dari Allah yang harus dikelola dengan bijaksana. Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW memberikan petunjuk jelas tentang pentingnya menjaga kelestarian alam seperti larangan merusak lingkungan dan anjuran menanam pohon, serta menggunakan sumber daya secara hemat dan adil. Prinsip-prinsip ini seperti kesadaran atau zuhud, keadilan, dan kasih sayang terhadap semua makhluk hidup menjadi dasar etika lingkungan dalam Islam. Kita juga diajarkan untuk bersikap proaktif sebagaimana bersabda Nabi. Jika kiamat terjadi sementara di tanganmu ada bibit kurma, maka tanamlah. Ini mengajarkan bahwa upaya pelestarian alam harus terus dilakukan sekecil apapun, bahkan di tengah krisis sekalipun. Selain itu, Islam mengatur penggunaan air secara hemat dan melarang menyiksa hewan yang menunjukkan bahwa perlindungan terhadap seluruh pencipta adalah bagian dari ibadah. Namun saat ini bumi mengalami kerusakan parah akibat polusi, deforestasi, perubahan iklim, dan gaya hidup konsumtif. Bencana alam, penggunaan spesies, dan pencemaran udara serta air adalah dampak nyata dari ketidakseimbangan ini. Untuk mengatasi krisis ini dibutuhkan upaya bersama. Pendidikan lingkungan berbasis nilai agama bisa menanamkan kesadaran sejak dini. Pemerintah perlu membuat kebijakan tegas yang mendukung energi terbarukan, pengelolaan sampah 3R, reduce, reuse, dan recycle, dan perlindungan hutan. Masyarakat juga harus bergerak melalui aksi nyata seperti penghijauan, daur ulang, dan kampanye ramah lingkungan. Mari jadikan menjaga bumi bukan sekadar kewajiban, tapi bagian dari iman dan ibadah kita. Karena bumi yang sehat adalah warisan terbaik untuk generasi mendatang. Jadi kesimpulannya, yaitu lingkungan adalah amanah Allah yang harus dijaga oleh manusia sebagai khalifah di bumi. Ajaran Islam melalui Al-Quran dan hadis menekankan pentingnya pelestarian alam, kehidupan sederhana, serta larangan merusak lingkungan. Kerusakan lingkungan seperti polusi, deforestasi, dan perubahan iklim merupakan dampak dari perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab. Untuk mengatasinya diperlukan upaya bersama melalui pendidikan, kebijakan, pemerintah, dan partisipasi masyarakat. Dengan penerapan nilai-nilai ekologis Islam, menjaga alam bukan hanya kewajiban, tetapi bentuk ibadah yang mulai demi masa depan yang berkelanjutan. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video kami. Segitu saja dari presentasi kami. Sebelum kami tutup, kami ingin membaca doa penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bibil Mustafa barik maqasidana wa firlana Muhammadu ya wasi'al karomi wal habibul ladzi tujafa'atu kulli hawlina awalil mutahimi maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairul khalqi kullihim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.